Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita belum bisa bertemu di sekolah minggu, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Judulnya kami sebagai anak-anak. Kita sebagai anak-anak selayaknya kita mau memuji Tuhan karena Dia sungguh sangat amat baik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu memimpin dan memberkati seluruh kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Pendeta, Ya, ini gambar Dombi minggu coba lalu. lihat. Bagus ya adik-adik. Iya dong. Bu Pendeta, habis Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga ya? Setelah bangkit, Tuhan Yesus masih menampakkan diri di dunia. Ada yang tahu berapa lama? 40 hari. Menampakkan diri itu apa? Nah, kakak kelas besar, apakah ada yang tahu arti menampakkan diri? Ya, menampakkan diri artinya datang, muncul, supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Supaya murid-murid percaya dan benar-benar melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Karena kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah kabar yang sangat ajaib. Susah untuk bisa benar-benar percaya. Nah, supaya murid-murid percaya, tidak bingung, jadi Tuhan Yesus datang kepada para murid supaya murid melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ceritain dong Bu Pendeta. Jadi begini ceritanya. Maria Magdalena dan temannya pergi ke kubur Tuhan Yesus, tapi kubur itu kosong. Lalu Maria melihat Tuhan Yesus. Maria senang sekali. Ia bercerita kepada murid Tuhan, tapi murid-murid tidak percaya. Lalu ada 2 murid yang pergi ke Emmaus. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan memberitahu semua yang tertulis dalam kitab suci. Setelah itu, keduanya cepat-cepat bercerita kepada murid-murid yang lain. Tapi 11 murid atau rasul tidak percaya. Akhirnya ketika murid-murid sedang berkumpul, Tuhan Yesus datang kepada 11 murid. Mereka sangat terkejut. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan supaya mereka menjadi murid yang mau jadi saksi bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua makhluk. Murid-murid pun akhirnya percaya dan mau setia pada Tuhan. Oh, Tuhan Yesus menampakkan diri supaya murid-murid percaya. Dea, Dombi ngerti sekarang. Dombi percaya Tuhan Yesus bangkit. Dombi juga mau ikut Tuhan Yesus dan sayang sama Tuhan. Dan kita juga selalu bersyukur karena Tuhan sayang sama kita, sama Bu Pendeta, Dombi, dan adik-adik semua.
Dan Tuhan selalu menjaga kita setiap saat. Dan kalau gitu, yuk kita bilang selamat hari Minggu ke adik-adik. Selamat hari Selamat Minggu hari adik-adik. Minggu Tuhan teman-teman. memberkati. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik baru saja mendengar cerita dari Ibu Pendeta Novita Sutanto mengenai penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Minggu yang lalu kita merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, dia masih beberapa kali atau berulang kali menampakkan diri atau hadir atau datang kepada murid-muridnya. Dan kehadiran Tuhan Yesus dicatat di Alkitab selama 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, Pak Yohanes mencatat beberapa poin kenapa Tuhan Yesus masih hadir, menampakkan diri, datang kepada murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa perkataannya itu benar. Bahwa pada hari yang ketiga setelah kematiannya dia bangkit, dia hidup, dia menang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus ingin memulihkan iman murid-muridnya, ingin meneguhkan, ingin menguatkan iman murid-muridnya yang waktu Tuhan Yesus ditangkap lalu disalibkan, dia murid-muridnya seperti kehilangan seseorang yang membimbingnya, yang mendampinginya, dan murid-muridnya putus asa. Tapi kini Tuhan datang untuk memulihkan pengharapan murid-muridnya. Adik-adik, yang ketiga, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa dia hadir di dalam kehidupan murid-muridnya. Dan yang keempat, Tuhan Yesus ingin menyiapkan hati murid-muridnya yang sebentar lagi dia akan utus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari minggu ini? Adik-adik, pesan atau poin-poin pesan yang diberikan kepada murid-muridnya itu juga diberikan kepada kita, adik-adik dan Pak Yohanes, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yaitu bahwa perkataan Tuhan Yesus itu benar. Dia mengatakan sesuatu dan dia membuktikan. Tuhan Yesus mengatakan dia bangkit dan dia membuktikan bahwa dia bangkit. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu memberikan peneguhan, pengharapan kepada murid-muridnya, kepada adik-adik dan Pak Yohanes. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus juga hadir di dalam kehidupan adik-adik dan Pak Yohanes sebagai murid-muridnya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus juga menyiapkan atau memberikan tugas kepada adik-adik dan Pak Yohanes sebagai murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Itu poin-poin yang adik-adik bisa pelajari dari cerita penampakan Tuhan Yesus atau kehadiran Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Adik-adik, mari kita mensyukuri dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kami, memberikan bukti
perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu benar, meneguhkan, menguatkan iman kami, memberikan pengharapan kepada kami. Dan juga Tuhan Yesus menyertai kami ketika kami menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat pagi.